sekolah itu nggak penting sebenarnya. Wah, akhirnya sekolahan itu jadi ladang industrialis. Revitalisasi peran orang tua juga Betul. itu yang harus dikembalikan lagi. Apakah semata-mata kita mendidik anak untuk menjadi orang sukses, mendapatkan uang, mendapatkan kenyamanan? Itu yang dituju. Nggak tak sekolahkan, tapi wajib ngaji. Wajib ngaji. Ya Apakah dengan ngaji tok itu cukup menjadi orang survival? cukup menurut saya. Selamat malam, selamat di waktu Anda masing-masing. Kali ini kita kedatangan tamu dari Tlatah Ngayogyakarta. Beliau pernah jadi dosen, beliau juga pernah jadi guru, dan beliau juga seorang bos pengusaha untuk bisnis sepet. Tahu yang sepet ya? Sepet Sabut itu kelapa. sabut kelapa. Oke. Dan kali ini mungkin hari ini kita mau ngobrol seputar problematika bagaimana pendidikan di Indonesia hari ini. Kemudian ada banyak-banyak sepertinya yang harus diselesaikan oleh beliau tentang carut-marutnya bagaimana pendidikan di Indonesia ini. Apakah ini akan menjadi sebuah jawaban apa malah memperburuk situasi? Oke, langsung aja. Selamat malam, Gus. Sehat? Alhamdulillah. Oke. Sekarang kegiatannya ngapain, Gus? Kegiatannya ngalor ngidul ngetan ngulon. Oke, ngalor ngidul ngetan bulan. Itu dari barat ke timur, dari utara ke selatan. Artinya ya. Iya. Jadi hari ini mungkin ada banyak pertanyaan dari Don Pawon, nanti akan menanyakan banyak hal seputar bagaimana pendidikan. Tapi sebelumnya kita tadi di episode sebelumnya kita pernah bahas soal SDM. Nah, jadi di SDM ini ternyata ujungnya ada di pendidikan nih ternyata. Bagaimana akhirnya situasi ini bisa sangat mempengaruhi di SDM Indonesia khususnya untuk para pekerja di industri gitu, Pak. Monggo. Langsung nanya nih. Iya, langsung aja ini dibuka poin-poinnya aja. Oke, langsung poin pertama. Ini Gus, nun sewu saking Yogyakarta nggih. Jadi mungkin mulai dari pertanyaan yang dasar dulu. Sebagai pendidik, mantan pendidik juga ya. Pendidikan itu jane apa sih, skop-skop pendidikan itu meliputi mana aja, lantas pendidikan itu pentingnya di mana gitu, Gus. Monggo. Oke. Itu jawabannya panjang kan kayaknya ya, lumayan. Ya orang pendidikan itu apa kok? Sudah tahu saya ya. Sudah diperkenalkan tadi. Ini saya mau kenalkan dulu ini dia seorang pendidik ya. Tapi katanya nggak percaya lagi sama pendidikan. Ini coba nanti dijabarkan, Mas. Oke, kalau bicara soal pendidikan itu ya berasal dari kata pendidik, dididik. Jadi ya semacam transfer ilmu lah, transfer ilmu dari satu orang ke orang yang lain. Jadi sebenarnya misal kita bicara pendidikan, orang melulu soal tersekat di dalam satu ruangan sekolahan, dinding tembok, dinding pagar, itu enggak. Tapi kayaknya sudah berlangsung dari zaman dulu deh. Sekarang misal saya punya ilmu tentang pertukangan, terus kamu ikut saya, ya wis, di perjalanan ini loh carane maku yang benar tuh begini, carane masang tembok yang benar tuh gini, dan seterusnya sampai akhirnya kan itu secara nggak sadar itu menjadi pendidikan sebenarnya. Cuman memang
makin ke sini pendidikan itu dikerucutkan menjadi sebuah sekolahan atau sebuah institusi, sebuah lembaga, sebuah tempat di mana kita sebut sekarang namanya sekolahan. Sementara kalau dulu kita lihat di zamannya Ki Hajar Dewantoro, itu kan menyebut sekolahan itu pakai kata taman, 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 taman siswa. taman siswa. Konsepnya bagus sebenarnya karena prinsip taman itu kan sesuatu hal yang indah, sesuatu hal yang menyenangkan, sesuatu hal yang ketika orang datang ke situ tuh bukan semata-mata mau dicekoki suatu ilmu atau sesuatu hal yang baru, tapi ayo belajar bareng-bareng, weh. Jadi sebenarnya ya pendidikan yang paling pertama memang ada di keluarga sih. Jadi kalau menurut saya ini opini ya, Nggak apa-apa. opini sekolah itu nggak penting sebenarnya. Sekolah itu nggak penting. Kalau sekolah ya. Iya. Lantas Sekolah itu nggak penting. lantas ini tadi ada korelasi sedikit perbedaannya antara pendidikan sama sekolah. Nah, titik perbedaannya ada di mana nih? Sekolah itu udah dikerucutkan. Oke, ntar dulu. Mungkin gini ya Mas. Tadi dari penjelasannya Mas Icang, berarti di dalam sebuah pendidikan itu berarti ada arahnya ya, Iya. ada tujuan yang mau dituju. Terus kemudian ada medianya, ada yang peserta didik, ada pengajar. Iya. Berarti kan gitu. Terus kemudian akhirnya ada institusi formal namanya sekolah yang ngatur itu secara kaku lah ya, Iya, formal. Dan ada juga pendidikan yang informal seperti kursus Oke. dan sebagainya. Mm-mm. Nah, monggo. Nah, berarti kalau sekolah itu kan skupnya sudah bisnis ya? Iya. Bisnis kan? Iya. Nah, berarti kan dari sisi bisnis itu pasti ada tujuan nih, salah satunya keuntungan kan? Iya. Nah, lantas bagaimana akhirnya di Indonesia sekarang sudah terjadi sekolah A, sekolah B, bahkan negeri ada yang swasta, dan mereka makin kesini makin berkompetisi. Lantas bagaimana anggapan soal pendidikan? Esensi dari pendidikan itu sendiri? Masih ada atau tidak? Iya. Ya kan kalau kalian lihat banner-banner atau promosi-promosi sekolah itu kan biasanya kalimatnya gini. Mencetak. Generasi unggul. Ya. Saya agak kurang setuju dengan kalimat mencetak. Seolah-olah ini kayak percetakan. Advertising. Advertising kan. Iya. Padahal kan prinsipnya bahwa manusia terlahir itu kan punya fitrahnya sendiri-sendiri. Dia punya keunikan sendiri-sendiri. Bahkan kalau misal kita lihat sains hari ini sudah membuktikan manusia itu nggak ada yang sama. Sampai sidik jari pun nggak ada yang sama. Pupil mata nggak ada. Retina, Ya, nggak ada yang sama. Artinya fitrahnya manusia ya dia punya kelebihan sendiri, punya kekurangan sendiri. Sudah ada cetakannya berarti ya. Nah, kenapa tujuannya mencetak menjadi banner atau mencetak menjadi nota atau menjadi kaos gitu kan lucu kalau menurut saya. Jadi akhirnya seragam ya. Akhirnya seragam. Nah, mencoba diseragamkan. Diseragamkan. Pakai seragam. Nah ini kalau menurut Anda nih Pak, apakah ini bagian dari, enggak, saya mau tanya nih opini Anda ini. Apakah akhirnya sekolahan itu jadi ladang industrialis salah satu nih? Kalau kita merujuk kepada bangsa Yunani, dulu sekolah, itu artinya adalah mengisi waktu luang. Ketika mengisi waktu luang itu kan asumsinya adalah anak-anak pada saat kecil itu daripada tidak ada kegiatan, kita kegiatan yang lebih produktif. Itu kan mungkin sama konsepnya kayak taman ya. Mungkin seperti itu. Di situ ada transfer ilmu dan lain sebagainya. Namun akhirnya setelah pasca industrialisasi itu benar-benar terjadi sampai sektor pendidikan pun jadi sebuah industri itu. Gimana tuh Pak? Titik muaranya ada di mana? Kalau pendidikan itu jadi sebuah industri dan ini dipandang dari sisi bisnis, berarti kan permintaannya tumbuh.
permintaannya tumbuh, terus kemudian ada kelangkaan untuk memenuhi permintaan tersebut. Iya. Dan itu akhirnya mengekosistem hingga akhirnya menjadi fenomena bisnis ya. Mm-mm. Mungkin kalau dari sisi saya, sejauh esensi pendidikan itu tidak hilang, ya sah-sah aja. Mm-mm. Cuman akhirnya esensi pendidikan itu yang seperti apa sih nih? Iya, iya, iya. Cuman kan ini, akhirnya kan ini seperti apa namanya gurita, sebuah gurita yang ada sebab dan akibat. Ketika nanti Anda tidak memiliki ijazah, maka saya untuk menge-proof bahwa Anda berpendidikan itu bagaimana? Anda memiliki pendidikan yang baik itu bagaimana? Itu kan pakai surat-surat ijazah yang sebenarnya kita bisa bikin. Sebenarnya Asli. aslinya. Dicetak dan asli gitu ya. Asli. Bisa jadi. Nggak palsu lah ya. Iya, iya mungkin begitu itu kan. Ini kan menurutku ada pergeseran yang sangat cukup jauh dari esensi pendidikan itu. Cuman akhirnya gini Pak, ketika itu terindustrialisasi, negara hadirnya akhirnya jadi di mana? Ketika mencerdaskan kehidupan bangsa itu jadi tujuan. Gimana Mas? Monggo Mas. Sampai lupa. Apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, cerdas ini Mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang mana? Oh benar. Bangsa sebelah. Bukan yang ini. Yang sebelah. Iyalah. Sekarang gini, seorang pengusaha, ya saya sendiri tadi sebutkan katanya pengusaha. Saya punya. Oh iya siap. Kos. Ya, saya punya usaha. Di mana sampai hari ini pun sebenarnya kalau ijazah itu hanya untuk formalitas sebenarnya. Tapi saya lebih mengutamakan ke skill apa yang dimiliki. Saya rasa ini nanti juga makin sini juga iya kok. Karena pengalaman saya, kok jadi saya sih. Aku pernah ngajar di SD pernah 2 tahun, di SMP 1 tahun, SMK itu 1 tahun, terus di kampus itu kurang lebih 4 tahun lah. Banyak ya? Ya, ora. Cuman gini, yang saya miris waktu itu di SMP lah menurut saya. Karena kurang lebih sih antara tahun 2016 atau 17 saya lupa. Saya kan guru agama ya, pendidikan agama Islam. Jadi ya nggak ada salahnya saya mencoba mereka itu untuk saya tes gimana sih membaca Quran nih, minimal kan gitu. Ternyata hampir semua kelas itu bisa dikatakan 80% itu nggak bisa. Kelas SMP ya, SMP 80% waktu itu saya nggak menyebutkan sekolahnya, itu nggak bisa baca Quran. Terus kita lihat sekarang di dunia sekarang, Abata gitu nggak bisa? ya mungkin Abata bisa ya, tapi kan ketika membaca kan Iya. sudah beda lagi. Iya. Terus ketambah mirisnya lagi hari ini kita lihat konten-konten saya nggak tahu itu konten benar apa enggak ya. Oh iya betul. Di TikTok, di apa itu kan SMA lah ya, ditakoni Tambah-tambahan. ya 7 kali 4 nggak tahu jawabannya kan. Itu. Betul. Pendidikan macam apa itu? Kan gitu. Ya. Makanya ya mungkin pengusaha sekarang mikirnya ketika mau merekrut orang ya kau bisa apa? Kau punya skill apa? Punya kemampuan apa? Makanya ijazah pun nggak harus formal. Ijazah dengan kesetaraan apa itu PKBM itu juga nggak masalah. Toh itu juga bisa kok masuk negeri, masuk kampus-kampus negeri bisa pakai ijazah itu. Oke. Kejar paket. Terus banyak juga fenomena yang hari ini mungkin viral juga, ada S2 mereka Gojek Pak. Saking sulitnya mencari pekerjaan. Apakah suratnya itu nggak laku? Apakah memang pekerjaan itu nggak bisa menampung? Itu kan memprihatinkan bagaimana sih akhirnya janji pendidikan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk kesejahteraan masyarakat.
Toh juga pada akhirnya di pendidikan itu adalah tuntutan dari sebuah negara supaya minimal kurikulum ini sukses dilalui. Hmm. Belum sukses diganti lagi kurikulumnya dan sebagainya. Itu kan memprihatinkan. Kalau misalnya dari sisi ijazah ya, kampus itu kan pendidikan dewasa formal. Dewasa formal ya. Dewasa formal. Jadi istilahnya ketika itu memang pendidikan orang dewasa dan kita balik lagi ke pola belajar orang dewasa. Orang dewasa punya motivasi sendiri, punya pengalaman hidup sendiri, terus kemudian dia tahu yang baik dan yang sesuai dan yang tidak sesuai. Dia juga tergerak dengan motivasi kebutuhan. Jadi tidak ada paksaan untuk Mas Fajar ngambil ekonomi, tidak ada paksaan Mas Fajar untuk ngambil misalnya teknik sipil. Cuma kan tinggal ketika Mas Fajar sudah masuk ke dalam sana, lantas proses apa nih yang terjadi nih? Nah, ketika orang dewasa itu sudah masing-masing sendiri punya jalan sendiri. Ketika dari awal mungkin benderanya adalah saya ingin berbisnis, maka silakan melakukan Ambil bisnis, itu. Karena kampus itu kan camp as ya. Itu silakan. Ada yang memang dari awal pengen jadi PNS gitu misalnya. Ya dia akan menentukan rule of the game-nya sendiri. Jadi ketika suatu alumni itu gagal ya jangan di-blame kampusnya. Itu semata-mata ya memang karena proses yang dilakukan itu masing-masing. Itu menurut opini saya ya. Jadi akhirnya karena sama-sama pebisnis nih, saya justru ingin bertanya ke Mas Fajar nih. Pendidikan bagi Mas Fajar itu sepenting apa sih? Setelah mengetahui esensinya gimana, ajar dan mengajar, terus kemudian itu kemudian diformalkan, ditata. Di sisi lain hingga akhirnya ketika goals-nya sama, akhirnya cetakannya jadi sama ya Pak. Ya. Nyetaknya kalender semua. Kalau gitu. saya jelas Pak, saya kan punya reputasi yang cukup buruk dari sisi akademis ya. Kalau Anda akademis, ada akademis ya. Kalau saya kan setengah tidak. langkah, saya setengah langkah terus habis itu mending saya keluar dan saya bisnis aja udah. Artinya ada semacam perhitungan waktu yang kalau saya nerusin kuliah toh juga pada akhirnya saya harus menjadi seorang survival, tetap bekerja untuk diri sendiri, dan saya basicnya di sini pengusaha, saya harus berusaha dong gitu. Dan akhirnya relevansi pendidikan pun bagi saya pada saat itu ya sudah cukup. Pendidikan ya, bukan saya harus selesai sekolah, tapi justru malah ilmu apa yang ada di dalam pendidikan itu kami serap untuk kita aplikasikan di kehidupan nyata. Realitanya, open recruitment yang ada di IMM pernah nggak ada syarat S1? Ada. Kenapa tuh? Nah iya. Kenapa? Nah itu juga jadi penting tuh. Nah, saya juga agak sedikit heran. Ini mungkin nggak tahu di perusahaan Anda nih. Kalau di perusahaan kami di sini, kalau di situ ada Posisi-posisi tertentu yang mohon maaf ya, ini hanya SMA saja. Yakin kapasitasnya takar. Saya nggak tahu ini ya. Ada faktor apa yang mempengaruhi itu? Apakah dia sudah mengenyam bangku perkuliahan, di circle kuliahan itu menjadikan istilahnya individu-individu yang lebih bervalue gitu kan. Walaupun ketika S1 itu kita interview belum tentu value-nya cocok untuk tempat yang Tapi kenapa akhirnya mayoritas di katakanlah di jabatan tinggi itu sulit untuk ditemukan sebagai yang bukan S1 bukan S1. misalnya. Belum menemukan. Lah, gimana? Ya mungkin belum menemukan lah. Ya tinggal tujuannya perusahaan itu mau apa? Mau ngerebut si anak yang S1 atau memang sesuai kemampuannya? Karena kalau memang tadi berdasarkan pengalamannya SMA sudah ketaker begini, S1 begini ya kan hanya pengalaman. Sementara kan kita nggak tahu orang di luar sana. Banyak loh orang-orang itu kuliah kuliah atau enggak kuliah itu kadang faktornya cuma dua. Satu dari si anak sendiri mau belajar lagi atau enggak, dan kedua biasanya finansial dari orang tua.
Kalau dua-duanya nggak dukung ya mungkin ini Oke. Lantas Jadi- menurut Anda nih, ini menurut Anda nih, ekonomi dulu atau pendidikan dulu? ekonomi dulu atau pendidikan dulu. Ya katanya untuk mendidik anaknya menjadi orang yang lebih Ya pendidikan dididik dulu. Ekonomi itu kan hanya penunjang. Oh berarti artinya kalaupun ekonominya kurang pendidikan itu tetap bisa dicapai ya? Ya bisa. Kan orang kudu sekolah. Iya. Gini aja kita anggap aja bahwa kita adalah korban. Korban apa ini Pak? Kita adalah korban dari era zaman di mana dituntut sama masyarakat dalam tanda kutip atau orang tua atau keluarga atau tetangga Atau pemerintah? atau pemerintah juga bisa seolah-olah nek misal ora kuliah iki kayak lulusan SMA gimana gitu. Biasa aja gitu ya? Ya, tapi nek yang lulus kuliah S1 atau S2 kan seolah-olah wow gitu kan. Ya wis lah, anggap aja kita korban. Banyak juga korban-korban salah jurusan. Oh berarti Anda sekolah ini adalah mengajukan yang tidak berguna ini? Bukan. Oh enggak ya. Memang jalannya ditakdirkan untuk ke situ, dilalai. Tapi Anda akhirnya sadar tentang bagaimana esensi sekolah itu. Ya akhirnya saya sekarang yang saya terapkan adalah ke anak saya. Oh nanti, soal anak nanti. Iya. Iya. Artinya saya menganggap bahwa pribadi ini adalah korban dari zaman itu atau era itu atau keadaan di saat itu, ya sudah tidak kemungkinan nggak akan saya ulangi untuk generasi berikutnya. Berarti artinya Anda tidak menginginkan anaknya sekolah? Lebih ke tanggung jawab. Tanggung jawab pendidikan walaupun Pada akhirnya di sekolah. anak sekolah Bukan. gimana? Jadi gini, tujuan saya nggak menyekolahkan, nggak tak sekolahkan, tapi wajib ngaji. Wajib ngaji. Ya Apakah dengan ngaji tok itu cukup menjadi orang survival? cukup menurut saya. Cukup. Saya tak jelasin di sini. Oke. Kenapa saya nggak sampai hari ini ya, saya nggak bertujuan untuk mensekolahkan anak itu karena berdasarkan pengalaman saya jadi guru, gimana sistem pendidikan waktu itu ya saya nggak tahu sekarang apakah itu sudah Dibenahi belum? iya, tapi waktu itu berdasarkan pengalaman saya di SD, SMP, SMK sampai kampus ya kurang lebih hampir sama. Maka yang saya terapkan nantinya adalah tentang tanggung jawab. Namanya anak tetap kadang ke bawah temennya, ke bawah tetangga, saudara, keluarga dan seterusnya kan. Misal dibilang kok nggak sekolah atau gimana. Seandainya si anak ini dia mau sekolah, katakanlah di sekolah A gitu. Ya saya tanya dulu, kamu mau sekolah di sekolah A? Iya, oke. Syarat pertama adalah tanggung jawab. Kamu berani mengambil keputusan di sekolah A, berarti semua aturan yang ada di sekolah A harus kamu patuhi. Kamu harus belajar, kamu harus berangkat sesuai jam yang ada di sekolah itu. Misal PR, iya ngerjain PR, misal ada waktu-waktu tertentu atau jam-jam tertentu yang nggak boleh ya kamu jangan dilanggar, pokoknya harus mematuhi peraturan. Itu yang mau saya terapkan. Tapi kalau misal dia nggak menginginkan untuk sekolah, bagaimana tanggung jawab Anda? Ya kan di ngaji itu. Berarti Anda akan membuat semacam metode pembelajaran khusus sendiri. Kepenginnya bikin sekolahan sendiri sesuai dengan ya kekarepanku lah. Cuman kan itu jangka panjang, artinya nggak bisa kita gebiak uyah Selesai. langsung ya bikin sekedar punya uang terus jadi sekolah nggak juga. Banyak tahapan-tahapan. Makanya kenapa saya akhirnya memilih ngaji karena itu di situ ya agama menurut saya penting diterapkan di era sekarang. Sekarang apa sih yang nggak maju? Mobil makin canggih, komputer makin canggih, HP tiap hari launching produk terbaru. Apa sekarang yang nggak canggih? Tapi apa dengan kecanggihan itu kemudian
membuat seseorang atau membuat si anak ini jadi kecanduan atau dipengaruhi atau, apa, dikerjakan sama HP itu atau sama teknologi itu, Dikerjani. dikerjani atau malah sebaliknya. Jadi menurut saya pondasinya tetap di agama, nggak ada tawar-menawar, titik. Karena pondasi utama di situ. Iya. Kita pernah bahas soal relevansi pendidikan ya. Relevansi pendidikan sekarang itu sudah keluar dari esensi apa enggak? Lantas pendidikan manusia ada nggak nih? Gitu kan. Coba kalau dari sisi Mas Fajar, kira-kira planning untuk putra-putrinya gimana, Mas? Tentu saja saya bingung lah. Jadi kami sebenarnya dihadapkan dengan PR besar. Salah satunya adalah adaptasi teknologi itu harus anak-anak tetap bisa menerima. Tapi di sisi lain, saya ada di transisi teknologi. Pada saat saya kecil belum ada HP, terus kemudian ketika kita sekolah beranjak SMP sudah ada HP, Internet mulai internet masuk. mulai masuk, terus kemudian wah sekarang sampai dengan tahap ke AI. Sampai pada akhirnya saya berpikir, apakah akhirnya pendidikan itu masih relevan? Itu satu. Apa yang terjadi ketika semua orang itu berpikir bahwa komoditas pendidikan atau sekolah itu lebih baik tanya sama ChatGPT selesai, Pak. Kalau kita hanya sekedar mencari tentang teori fisika atau teori sains yang lain gitu kan. Itu sepertinya akan lebih mudah ketika orang membutuhkan gitu kan. Nah, ini kan kata kata para orang mendahulu itu orang kalau mau kepengen dia serius dalam belajar, maka prompt bertanyanya aja udah serius, Pak. Cara bertanyanya itu udah serius. Terus kemudian ketika waktu itu Nabi mencoba menjawab ketika orang yang bertanya sembarangan ya, dia akan menjawab juga dengan kalimat yang agak berbeda. Tapi ketika dia menanyakan dengan suatu pertanyaan yang memang udah serius, maka dia akan menjawab yang lebih serius. Ini kan sama mekanismenya seperti ketika AI itu ditanyai sebuah pertanyaan yang kamu tanyanya nggak niat, maka dia akan menjawab juga yang biasa aja. Tapi ketika kamu nge-prompt dengan pertanyaan lebih niat, maka itu akan lebih baik. Nah, kalau menurut pandangan kami, penilaian kami, antara AI, katakanlah itu tadi ya, GPT, dengan bagaimana pendidikan berjalan, lebih modern AI sekarang, lebih relevan AI sekarang. Daripada anak itu harus masuk pelajaran matematika, fisika, dan lain sebagainya. Yang notabene mereka belum tentu mengerti dan kapan saya butuh gitu. Oke, gini. Ini ada fenomena menarik. Ketika SDIT ya, Islam Terpadu. SDIT itu lebih diminati dari negeri. Ketika SD swasta itu lebih diminati dari negeri dan siswanya juga relatif banyak. Dan ketika salah satu motivasi orang tuanya adalah itu justru yang ada di Mas Ijang. Biar anaknya itu tahu agama, bisa ngaji. Nah, realitanya kan kayak gitu nih. Iya. Jadi akhirnya ada nilai yang tidak tercover oleh teknologi nih. Nah, dengan fenomena itu, menurut Mas Fajar gimana? Gimana? Akankah nanti anaknya itu masuk ke SDIT atau seperti apa nih? Akhirnya kan saya ada di sebuah pilihan yang dilematis, Pak. Ini tahapnya sudah consider. Saya mikir kalau mau disekolahin, ya bagaimana stigma masyarakat? Kalau mau disekolahin, ya kualitasnya begitu. Ini mempertaruhkan nasib anak kita nanti, Pak. Kalau misal kita berada di era 90-an, mungkin kita masih mendapatkan yang namanya pendidikan itu etosnya bagus sih. Katakanlah kalau mau berangkat sekolah, selamat pagi Pak Guru, salim dulu dan lain sebagainya. Nah sekarang guru dilaporin, Pak. Itu kan saya serba bingung. Nah, ini untuk menjawab ini semua,
Ya, saya akan mencoba mencari sekolah yang pastinya menuju ke tahap dasar itu tadi. Mhm. Kalau ngomong itu adalah pondasi itu adalah agama, ya saya sepakat. Cuman batasan operasional agamanya seperti apa dulu nih. Ini kan ada mindset tentang agama yang sebenarnya belum terserahkan nih, Mak. Jadi Bagaimana relevansi agama nih agama nih akhirnya bisa jadi pondasi? fondasi. Dirimu ngerti Nabi Khidir nggak? Tahu ya? Ya, Iya, sama tahu. Tahu, Musa. tahu. Ya, Nabi Khidir tahu ya. Cerita yang beredar bahwa beliau ini kan eh, sampai hari ini diyakini kan masih Masih hidup, masih hidup kan? Sepakat ya? Ya. Ini pondasi utamanya di situ dulu. Oke, mungkin nggak saya nanya, Nabi Khidir kan hidup ribuan tahun yang lalu, kemudian sampai hari ini beliau bahkan nantinya akan diberi kesempatan hidup sampai di kiamat kan. Padahal beliau hidup sudah dari ribuan atau ribuan tahun yang lalu. Ini logikanya ya. Mungkin nggak? Saya nanya, mungkin nggak beliau ki gaptek? Nek cerita yang beredar kan Nabi Khidir misal beliau bersemedi di gua atau di dasar laut ya. Nanti berapa ratus tahun muncul lagi ke daratan, tiba-tiba loh kok si Kiwong pada dolanan HP. Apa itu? Iya, apa kayak lucu nggak logikanya? Lucu ya. Seorang Nabi Khidir yang kita yakini beliau hidup dari ribuan tahun lalu sampai hari ini, bahkan nanti sampai hari kiamat, ketika tidak mengenal teknologi ki lucu. Masa Nabi gumunan? Masa Nabi nggak punya ilmu pengetahuan? Saya curiga dalam tanda kutip, jangan-jangan yang ngajari ChatGPT itu orang itu yang ngajari itu Nabi Khidir. Jangan-jangan yang ngajari komputer, yang ngajari nuklir, yang ngajari bikin bom apa itu Nabi Khidir. Karena apa yang saya nggak tahu, ini tolong nanti dikoreksi. Nabi Khidir kan nanti lawannya ya Nabi Khidir nanti bersatu sama Nabi Isa dan apa Imam Mahdi ya kan, di hari kiamat kan bersatu kan untuk melawan si Dajjal. Yang hari ini kita yakini ini saya koreksi kalau salah ya. Kecerdasan Dajjal itu kan 60 tahun lebih maju daripada hari ini kan. Iya. Jadi sekarang 2025 dia sudah ngerti 60 tahun ke depan teknologi bakal seperti apa. Mosok Dajjal dikasih ilmu pengetahuan 60 tahun, Nabi Khidir masih ketinggalan. Yang selama ini kita tahu kan Nabi Khidir beliau munculnya ketemunya sama seorang ulama, sama kiai, sama anu. Tapi mungkin ketemu programmer gitu ya. Nah, kan kita belum tercerahkan sampai ke situ kan. Tapi mungkin nggak pertanyaannya? Mungkin kan? Mungkin. Ya mungkin kalau batasan operasional di luar logika mungkin. Iyalah. Logikanya kalau nanti akhirnya head to head dengan Dajjal, mungkin jadi akhirnya. Nah iya. Karena kalau enggak mungkin head to head ya. Iya kan otomatis harus seimbang dong. Harus seimbang. Misal jomplang ya jelas Jelas kalah kan gitu. Ini mungkin sama persis nanti jawab ya Pak. Pada saat itu jangankan Nabi Khidir ya. Kita kenal sosok yang paling dekat adalah Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad tahu mekanisme sains dan lain sebagainya melalui pembelajaran dan pendidikan seperti di era modern sekarang kan? Sepertinya enggak. Tetap dia jadi seorang pemimpin. Toh juga dia bisnisnya maju gitu ya Pak. Toh juga dia sebagai ahli strategi perang. Toh juga dia sebagai orang paling berpengaruh nomor 1 di dunia hingga saat ini. Iya. Nah, artinya kan apakah menjadi orang nomor 1 di dunia itu harus bersekolah? Enggak juga. Nabi Muhammad secara esensi, saya koreksi Pak ya, itu terus pendidikannya terus berlangsung dan direct langsung dari yang di atas.
Gitu nggak sih Pak? Iya. Iya benar. Saya takut agak nyebrang Iya. teritorinya ya. Jadi kalau misalnya Nabi Muhammad terus kemudian seolah-olah kayak yang Mas Fajar tadi ceritakan kayak nggak ngerti apa-apa. Aman ya? Aman, lanjut. Seolah-olah kayak tidak ngerti apa-apa. Mungkin ketika wahyu pertama turun itu, Iqra yang dimaksud membaca itu kan bukan semata-mata mengeja tulisan. Iya. Gitu ya, Gus, ya? Bukan semata-mata mengeja tulisan. Jadi kemungkinan itu adalah prom bagaimana cara belajar. Untuk terus kemudian wahyu turun dari setiap peristiwa ke peristiwa, dari waktu ke waktu, Iya. diiringi dengan pembelajaran yang ada di situ. Secara esensi pendidikan itu Iya. terdidik, Iya. cuman Berarti kan, bukan sekolah. ya misal kalau di dalam Quran, apakah kamu nggak melihat bagaimana kaum Sodom demikian begini gitu kan ya? Artinya itu kan metode belajar sebenarnya Pak ya. Salah satunya melihat dari situasi yang terdahulu, sekarang menuju ke situasi yang sekarang. Gimana Pak? Apakah itu yang akhirnya Mas esensi Icang lebih pendidikan itu akhirnya dibegitukan, harus dibegitukan. Harus dibegitukan yang gimana? Melihat dari pengalaman sebelumnya, melihat situasi, Iqra, bacalah situasi, bacalah apa yang kamu lihat gitu. Hingga pada akhirnya bom nuklir ditemukan. Ya, ya perkembangannya di situ. Perkembangan maksudnya, coba deh, Quran itu menurut kalian itu baru berapa persen sih yang sudah diketahui penafsirannya sama manusia? Paling pirang persen, iya kan? Iya. Dan itu pun penambahannya dikit banget di beberapa tahun ini dengan adanya sains yang kebukti kayak misal tentang ceritane eh Fir'aun, terus ceritane waktu Nabi Muhammad membelah bulan, itu sudah termasuk yang air tawar dan asin tidak bersatu. iya, Majma'al Bahrain, ketemunya dua Mm-mm. air. Air yang tidak bersatu. Iya, itu kan hari-hari ini aja lah. Karena orang itu mungkin memuja sains akhirnya, mungkin Al-Quran sudah ada. Loh, makanya pendidikan pun ya nang Quran. Oke. Ini bahas lebih konkret ya. Kalau tadi soal pendidikan agama dulu dong, nomor 1. Iya. Apakah nanti dalam metode belajar anak Anda nanti, apakah Anda akan membredel satu-satu ayat, terus kemudian dikaitkan dengan ayat yang lain, yang akhirnya menciptakan sebuah, katakanlah fenomena sains, atau teknologi baru yang hari ini diruntut akan begitu? Nggak perlu. Anak nanti akan dengan sendirinya. Yang saya yakini kan dengan sendirinya apa yang dia lihat, apa yang dia ketahui, apa yang dia dengar, next sekiranya dia belum paham atau belum tahu, Pasti mesti dia tanya. Katanya. Karena prinsip yang pertama tak ajarkan adalah tentang tanggung jawab. Kamu mau ngapain, kamu mau berbuat apapun, ya yang penting tanggung jawab Nah, kan. masalahnya ini Pak, era sekarang ini, katakanlah anak-anak SMP, SMA, bahkan lulus SMA, itu nggak ada kemampuan untuk bertanya. Ya, Tidak ada kemampuan untuk bertanya. Gimana tuh? artinya, lah saya nggak penasaran sama sesuatu hal, karena kita udah banyak dibanjiri informasi dari media sosial. Kita banyak dibanjiri informasi-informasi yang sebenarnya menyesatkan nih. Katakanlah fenomena konten hiburan itu banyak banget, fenomena konten hal-hal yang memang sifatnya negatif. Kayaknya untuk mencari hal yang lebih baik itu sulit. Ya berarti kan peran orang tua, keluarga. Sekarang gini aja deh, kita kan wis ngerti. Kita udah sama-sama tahu ya, walaupun kadar ketahuannya, kadar informasinya itu masing-masing, saya yakin. Tapi kan tetap bahwa kita sebagai orang tua, kita ngerti, oh pendidikan ini kayak, oh sekolahan tuh begini, sekolahan si A, si B, si C, dan seterusnya seperti ini. Yuk, karena sebenarnya yang paling utama itu kewajiban untuk mendidik itu orang tua.
Iya. Pendidikan pertama yang anak-anak peroleh pun dari orang tua. Secara simpel lagi, anak kecil baru lahir ketika dia, mohon maaf, ketika dia pipis, dari kecil nggak dibiasakan untuk cebok. Sampai Cebok. tua pun ya biasa, nggak cebok. Kan simpelnya gitu kan. Iya. Sama kalau kamu ngajarin anakmu misal melangkah kaki kiri dulu, akhirnya sampai besar Jadi kidal. habit ya. Iya. Nah itu yang kemudian akhirnya sama si anak ada informasi eksternal dari temennya, dari saudaranya, dari apa yang dia kumpulkan. Tapi pondasi utamanya dari orang tua. Itu yang akhirnya efeknya ketika di sekolahan mungkin dia malu bertanya atau ngapain bertanya, wong aku wis anu nang HP kok, sedangkan orang tua nggak ada peran atau gimana caranya memvalidasi anak ini main HP-nya bener apa enggak atau gimana kan nggak tahu. Nah kita bersyukur ngerti. Jadi itu Pak, peran orang tua. Jadi saya sebagai kaum milenial tentunya kita masih nyaman dengan era teknologi. Udahlah, anak rewel kasih HP selesai. Itu kan klasik Pak. Semua masyarakat itu akan ngelakuin hal seperti itu. Bahkan anak SD sekarang ya, kalau di kurikulum sekarang wajib pakai HP. Karena tugas-tugasnya dikerjain pakai teknologi. Sampai nggak ada kontrol, orang tua itu menganggap bahwa HP itu sudah halal untuk dikonsumsi oleh anak SD. Itu kan bahaya ketika memang anak ini lebih pintar daripada orang tuanya. Anak lebih pintar dari orang tua mungkin karena gini, kita dilalah jadi orang tua yang ada di pertengahan peralihan teknologi ini. Jadi jangan-jangan generasi berikutnya adalah terbentuk dari bagaimana orang tua yang ada di pertengahan menghadapi anak yang dari awal itu sudah dekat dengan teknologi. Jadi satu-satunya adalah bagaimana dia punya framework yang dari awal bekerja sebagai filter untuk informasi-informasi yang masuk, dan orang tua itu menjadi gate yang anak itu bisa percaya, dan akhirnya ya validasinya itu di orang tua. Validasinya di orang tua, ternyata orang tuanya juga kecanduan TikTok juga kan. Kan akhirnya malah jadi searching lucu-lucuan konten kan. Iya, bahkan mereka sekarang ya kan konten yang paling, bahkan di YouTube nomor 1 itu katanya kan konten anak. Ini Oh iya, ini karena memang pasarnya konten anak ini benar-benar gede di Indonesia. Yang katanya besok 20 tahun lagi bonus demografi. Ya memang ketika hari ini itu anak itu menjadi sektor industrialisasi yang besar-besaran. Iya. Oke. Ini menarik, Mas Icang. Apakah kemudian informasi yang mudah diperoleh dengan teknologi yang sekarang berkembang itu bisa harmonis dengan perkembangan anak? Itu kira-kira bisa harmonis atau tidak? Bisa. Gimana kira-kira tips? Bukan tips. Harmonisnya di case yang seperti apa? Mengharmoniskannya gimana? Ketika si anak itu makin kesini makin sadar bahwa dia bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Karena kan kemarin kan 1 bulan yang lalu atau beberapa hari yang lalu lah, kan sempat viral anak umur berapa 9 tahun atau berapa dia sudah menghasilkan 1 miliar. Pernah lah, tahu nggak kontennya? Adalah anak kecil itu dia Dari YouTube. AdSense atau emang bisnis? bisnis. Oh, tahu. Iya kan? Iya. Iya. Dia dari cara ngomongnya aja juga sudah beda kok, kayak bukan anak seusia itu kan. Nah artinya kan kembali lagi itu peran orang tua, gimana cara ngarahin anak. Kalau dia, ya kayak tadi contoh, sembarangan ribut, dikasih HP, lagi kita nggak kontrol HP-nya dia ngapain terus. Tapi kalau kita punya kontrol, kita bisa aja pilihkan video-video tertentu yang memotivasi anak. Karena dari kecil ya mereka belum tahu kok
anak usia sekarang itu mereka belum tahu mana yang baik, mana yang buruk. Yang penting mereka hanya bisa memanfaatkan teknologi. Oh, ada apa HP namanya, bisa diklik double, bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Ketika ada yang lucu dia tertawa, ketika enggak kan hanya sebatas itu. Only itu. Kalau kita sebagai orang yang dewasa ngerti dong. Ah, ora apik. Akhirnya itu dibaca algoritma bahwa oh kita senengnya fashion nih, yang muncul Fashion brand terus. fashion terus. Kan kayak gitu kan cara membaca Algoritma yang ada. algoritma. Sama, algoritmanya pun hampir sama ketika kita ke anak karena mereka belum tahu apa-apa ya isilah dengan yang seperti itu. Nah, lantas gini, ketika fenomena itu terjadi, sudah terjadi, banyak sekali mungkin jutaan orang di Indonesia itu sudah melakukan hal itu. Anak itu dikasih gadget sekarang. Terus ngembaliinnya gimana? Iya, itu sulit banget. Bahkan anak sampai tantrum dibawa ke psikiater gitu kan. Sampai ini ada yang salah sama psikologis nih. Bahkan ada penyakit tertentu di mentalnya dan lain sebagainya. Karena begitu. Nah lantas sebagai orang tua nih, kita sebagai orang tua nih, buat para audiens mungkin ada nggak sih tips buat menghilangkan itu? Kita kalau bicara soal kecanduan sebenarnya nggak cuma HP ya. Orang merokok pun sudah dewasa ya kecanduan. Oh iya, silakan dirokok Pak. Nggak apa. Orang biasa tiap pagi ngopi pun ya kalau tiap hari itu Jadi kecanduan. kecanduan kan. Bahkan orang sholat pun aja Jadi bisa kecanduan. jadi kecanduan kan karena mualaf mungkin atau baru atau sudah Islam dari lahir tapi baru merasakan nikmatnya sholat itu di umur-umur 30-an ya. Oh, iya. Kalau nggak sholat kecanduan mungkin nggak? Mas Ejak? Bisa juga. Bisa juga karena merasa ora penting. Oh iya benar itu. Iya. Nah, level-level kecanduan itu memang kan beda-beda. Anak kecil mungkin kecanduannya masih di HP, masih di sebatas itu. Orang dewasa macam-macam, bisa mancing kan, kecanduan juga. Kecanduan mancing. Iya, Mantap. Kecanduan nonton konten. kecanduan nonton konten. Karena sebenarnya semua nggak ada yang bagus. Ketika kita bicara soal itu menjadi terlalu gitu. Ya, semua kalau berlebihan itu Berlebihan itu nggak ada yang bagus kan, apapun itu. berhentilah makan sebelum kenyang. Nah, cuman kalau memang nanti kasusnya di anak-anak yang sudah Terlanjur. atau Kecanduan. mentalnya sudah ini ya mungkin kalau di era sekarang kita masuknya ke psikiater ya. Ya. Karena gimana caranya untuk menghilangkan itu. Kembali ke pondasi awal tadi bahwa anak-anak di usia-usia di bawah 10 tahun itu gimana caranya kan kita isi dengan sesuatu hal yang positif. Ya. Nah dia sudah kecanduan negatif ya menurut saya bahaya. Berarti ketika anak di bawah 10 tahun tadi salah satunya solusinya revitalisasi peran orang tua juga. Betul. Itu yang harus dikembalikan Iya. lagi. Iya. Pengawasannya, bagaimana mendidiknya juga, bagaimana orang tua jadi tempat yang bisa dipercaya sama anak. Iya. Menjadi titik nyamannya anak-anak ya. Kan kalau di Islam katanya ketika anak nggak sholat kan Iya. dipukul ya. Ya kan? Iya. Kita memahami itu mungkin sebagai sesuatu kekerasan yang luar biasa. Mosok bocah cilik dipukul kan kesannya kayak ini kan. Iya. Tapi hari ini mungkin fakta berbicara bahwa anak kecil sekarang mungkin ketika sudah kecanduan dengan HP dan lain sebagainya, dia susah banget diatur. Menurut saya, pukul aja udah. Nah, menurut saya itu dalam tanda kutip itu kita memang memaksakan anak Iya. di bawah 10 tahun itu harus kita paksakan. Ya udah nangis-nangis lah, udah nggak apa-apa gitu ya. Dipaksa kon ngaji, dipaksa yang positif-positif maksudnya ya. Iya. Supaya dia nanti ketika kecanduan yang positif, yang bagus itu akan seterusnya gitu. Ya. Aku sih sepakat. Anak katakanlah di umur di bawah 5 tahun nih. Balita ataupun menuju ke 10 tahun. Itu sebenarnya dia lebih suka aktivitas fisik. Daripada memang sama gadgetnya, sama YouTube. Iya. Tapi ini ya, satu lagi poin-poin, ini poin penting juga. Selain kita tadi bicara soal anak yang kecanduan segala macam,
eh, contoh suri tauladan orang tua juga penting. Jadi kita nggak cuma sekedar sholat, tapi awake dewek ora gitu ya. Termasuk gini berarti ya Mas. Saya mau ngirim anak saya ke SD itu dengan harapan dia bisa ngaji, tapi orang tuanya nggak ngelakonin ngaji. Nah itu kan jargone. Oh itu akhir itu kan seolah-olah kayak Iya. minjem tolong gitu Iya, kan. iya kan. Terus saya karena gini kalau orang misalnya di DO apa sih? Dikeluarin dari sekolah kan Iya. bahasanya kan dikembalikan ke orang tua. Iya, Karena kan pada esensinya kan orang tua itu yang berkewajiban mendidik. betul. Kan gitu, dibalikin lagi tuh, Pak. Jadi kalau misalnya ngaji, Pak ini bacanya apa? Lo kan diajarin di sekolah. Kan akhirnya malah jadi Iya. nyambung. Berarti kompleks ya. Ini salahnya sekolah atau salahnya orang tua atau salahnya anak atau salahnya siapa lagi? Gak ada yang salah, salahnya pemerintah. Jadi kalau kamu merasa bahwa kamu itu kurang bagus atau kamu merasa bahwa dirimu itu belum menjadi orang yang baik, ya Sekolahnya sudah jadi pilihan. enggak, siap-siap aja nanti ketika punya anak itu juga bakalan mungkin Menjustifikasi. buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kan. Bapak aja meropok. Nah, Iya. maka yang perlu kita persiapkan adalah memperbaiki diri dulu ketika kita mau ngajarin ke anak supaya ini Relevan ya. nyicil ke APK. Jadi ketika nanti anak nakal, wis dicicil nang aku ki, aku Aku nakal di situ. iya, di situ aku nakal, terus sekarang tak cicil bagus ketika punya anak, paling enggak kenakalannya dia itu sudah berkurang dicicil sama orang tuanya. Berarti orang tuanya nakal dulu nih. Oh, Yang sudah yang sudah terlanjur. Nah, gitu loh. Iya. Bapak kan dulu nggak nakal. Sekarang tak cicil, Pak gitu. Enggak juga ya. Enggak. Ngambil jatah gitu. Enggak. Bapak aja tatoan ya, saya tatoan. Oh iya logis ya. Iya, logis Iya, kan ya? iya benar. Hati-hati ya tato. Itu. Bapak kan nggak tatoan. Saya ambil jatahnya, Pak. Saya tatoan, Pak. Ambil jatah. Iya. Terus bagaimana akhirnya fondasi itu akan mempengaruhi masa depan selanjutnya? Ketika mungkin di kognitif gitu kan. Kan ada orang yang dikasih tahu ngeyel, dikasih tahu manut, dikasih tahu misal nggak percaya dan lain sebagainya itu kan fondasinya ada di anak. Salah satunya di anak kecil ya pada saat dia masih usia dini kan. Lantas tingkat kegagalannya itu kan kita nggak pernah tahu. Ini kita mau desain anak kita, katakanlah kalau anak saya baru 6 tahun ya Pak. 6 tahun dia sudah dihadapkan dengan situasi lingkup pekerjaan gitu kan. Mungkin untuk agamanya agak sedikit kuring ya karena memang saya sendiri dari sisi ibadah kurang gitu kan. Bisa diperbaiki, Mas. Bisa diperbaiki masih ya Pak ya. Masih. Ya tapi bismillah lah ya. Melangkah aja dulu. Melangkah aja dulu. Saya no comment soal itu. Soalnya kan saya nggak tahu bagaimana perilakumu kan. Hanya kamu yang tahu sebenarnya. Jadi akhirnya gini ya Pak. Gini, mungkin ada sedikit benang merah. Akhirnya gini kan. Anak itu kan akan meniru orang tua. Betul. Dari perilakunya, dari cara berpikirnya, dari habit yang kalau orang tua biasa berbohong, maka ketika dia berbohong kan dia nggak ngerasa salah. Betul. Jadi akhirnya dalam tanda kutip nggak ada jalan lain. Kita sadari bahwa kita tuh bakal jadi contoh, Pak. Misal nih, Pak, kalau saya analogi, anak seorang pemulung miskin dan tidak berpendidikan, tidak beretika, dia baru 5 tahun, terus kemudian diambil sama Steve Jobs misal, dia dijadikan seorang anak gitu. Terus kira-kira jadi anak yang baik nggak? Kalau jadi anak baik ya tergantung pendidikan Steve Jobs-nya. Bagus. Tapi kalau jadi anak seperti apa juga gimana si Steve Jobs didik anak itu? Ya. Berarti tidak ada istilahnya faktor X dari genetika. Tetap ada berapa persen tetap ada. 30%. 30%. 70% lingkungan. Nah itu. Berarti masih besar kemungkinan ya 70% kan ya Pak? Kenapa? Ini 70% ya. Iya, tapi segede-gedenya lingkungan tetap ada 30% genetik. Oke. Berarti kalau misal Anda ini relevan nggak sih ketika saya
menjadi seorang yang mungkin bukan ahli ibadah gitu. Tapi kemudian saya sekolahkan ke tempat yang ahli ibadah. Mm-mm. Misal begitu. Iya. Bisa. Ya bisa, tinggal niatnya apa? Kayak, Niatmu apa? nah iya, artinya kan tanpa memandang bagaimana orang tua hari ini gitu kan. Terus kemudian kita titipkan, misal saya bukan pebisnis itu. Tiba-tiba aku kepengen anak-anak saya jadi pebisnis, maka saya akan sekolahkan mereka mulai dari sejak SD itu yang memang konsentrasinya itu bisnis. Mungkin ya. Mungkin. Kita hidup itu kan sudah ada kodo dan kodar, Iya. sudah ada ketetapan kan. Cuman kemerdekaan kita itu cuman dua. Satu, kita mengambil niat ketika mau melakukan sesuatu hal. Satunya kita ngambil hikmah dari apa yang sudah terjadi. Mengambil niat, ngambil hikmah. Iya. Ambil ya. Ketika kita sudah niat, kita niatkan baik, tapi ternyata begitu kita lakukan sesuatu hal, itu ada buruknya, kita ambil hikmahnya. Oh, hikmahnya ini. Ini akan memperbarui niatnya lagi ketika setelah ada hikmah. Itu terus menerus. Ya. Kita cuman bisa itu. Jadi istilahnya mau jarkoni tapi di toko gitu lah ya. Iya. Di toko arai. Iya. Iya, begitu. Niatnya anu Niatnya ya yang bagus lah. Oh Artinya, iya. kan nggak mungkin kita menjerumuskan Wih, anak betul. yang Iya, jelek. betul. Jadi akhirnya nganune tetap melaku, tapi ki akhirnya dikasih jalan yang berbeda, tapi disupport dari sini. Niatnya gitu ya. Iya. Ya bisa ya. Ya bisa. Di setiap orang kan punya metodenya sendiri-sendiri ya. Saya nggak bisa menjustifikasi bahwa misal SDIT itu jelek atau SDIT itu bagus. Saya juga nggak bisa menilai sebuah lembaga itu bagus atau jelek. Karena yang saya yakini bahwa apapun yang ada di dalam mereka ya berarti itu yang terbaik untuk mereka kan. Misalnya saya punya karyawan, tiba-tiba dia keluar, ya berarti dia bukan terbaik buat saya atau buat perusahaan saya. Sesimpel itulah. Anak mau jadi apapun nanti ke depan yakini aja bahwa itu sudah dijemput sama malaikat. Kita tinggal mendorongnya dari awal. Kita niatkan ini anak untuk apa, nanti di sana udah dijemput sama malaikat. Lurusin niat berarti ya. Iya. Untuk kan terjelasnya bingung. Ya bingung. Ya, Sampai bingung saya mau nanya apa Ya lagi. iya. Iyalah. Ini apa ini? Ya ini menarik sekali sih ya. Soal pendidikan tidak ada habisnya sepertinya. Karena hari ini juga kita bikin podcast juga harus juga mendidik gitu. Mendidik. Tapi bukan sekolah. Bukan sekolah. Ini konten ya. Konten yang mendidik. Konten mendidik. Terus tanya apa lagi, Pak? Tanya apa lagi? Udah kejawab semua ini. Pendidikan yang efektif seperti apa menurut Mas Icang? Udah. Pendidikan di Indonesia tadi sudah. AI berkembang, ini juga berkembang. Apakah kemudian pendidikan Nah, ini jadi tidak relevan? Satu hal ini, Pak. Soal bagaimana akhirnya peran pemerintahan. Jika Anda diposisikan sebagai katakanlah pemerintah nih. Ini kan kalau ngomong pendidikan kita menjadi menciptakan SDM yang rendah gitu kan. Itu tadi kita bahas soal SDM. Kenapa akhirnya SDM kita rendah? Karena mungkin salah satunya faktor yang paling krusial adalah pendidikan. Bagaimana akhirnya menciptakan SDM unggul, kita berkaca kepada Cina misal. Cina sekarang sedang menikmati bonus demografi ini. Dia sukses di era sekarang di teknologi misal. Nah, bagaimana akhirnya manuver Cina bisa menciptakan sebuah SDM yang sangat unggul, bahkan bisa menyaingi di kancah internasional. Bahkan sekelas Amerika saja sudah ketar-ketir melihatnya. Lantas Indonesia di era masa depan, katanya ini ya, 20 tahun lagi kita akan menghadapi yang namanya bonus demografi. Kita memang fakta di lingkungan kita banyak sekali yang kecil memang. Banyak sekali dan sekarang metode belajarnya anak kecil sekarang juga, wah orang tuanya begitu. Terus begini, apakah akan terjadi optimisme tentang Indonesia emas, Mas Isan?
Apakah dirimu yakin bahwa sing maju itu 100% orang Cina? Ya enggak, ini publik yang Publik kan? media ya. Cuman nyatanya fakta kita nih, HP saya juga made Iya. in Cina. Enggak, artinya gini, wong Indonesia sing pinter nang ndi ora termasuk di Cina itu juga kamu tahu nggak? Ya tahu banyak. Kayak sing gawe 5G, 5G. terus saya banyak sekali menemukan kok orang-orang Indonesia sing pinter ngehack, sing ora bisa ditandingi gitu. Tapi kan itu senyap banget. Ya. Bahkan kayak kendaraan listrik sendiri Udah ada duluan. udah ada duluan, tapi kan dikepiri. Ya Nah, kan? iya, lah lantas itu kita mau nyalain siapa? Lah lantas ini akan menjadi bencana nasional apa menjadi benar-benar bonus? Kalau kita mau diem saja begini, anak kita ya udahlah begitu aja. Terus kemudian lingkungan di sekitar kita juga masyarakat mengamini ya udah begitu aja. Kita dicekoki teknologi, kita dibodohi sama teknologi misal. Lantas kita mau ngapain? Ya melawan dong, Oke. melawan. Tapi kan tiap orang punya caranya sendiri-sendiri untuk melawan. Salah satunya adalah tadi itu ya. Nggak beritikat untuk menyekolahkan anak karena bagi Anda sekolah masih Ya. belum relevan gitu ya. Ya, itu pribadi. Tapi kan tiap orang mungkin beda-beda lah. Tetap saya yakin setiap orang itu di Indonesia yang saya yakin itu punya jiwa perlawanan kok. Apapun bentuknya. Termasuk melawan kemiskinan ya. Ya, melawan korupsi, kedoliman, ketidakadilan, kan banyak. Tinggal mau ambil peran yang sebelah mana nih? Iya, ini landscape Anda tentang bagaimana masa depan akhirnya apakah Indonesia emas bisa terwujud? Ya harus diyakini bareng-bareng. Gitu ya. Iya, karena kalau menurut ilmu psikologi kan pertama kita yakin, terus gimana caranya akhirnya kan perilaku kita Dari dari keyakinan orang ini itu iya akan mendorong menciptakan perilaku. iya, Spill gitu ya. iya. Cuma itu juga harus bareng-bareng, nggak bisa sendiri. Oh ya. Kalah Gimana? sendiri. Tinggal ambil perannya masing-masing. Ya Makanya bareng nggak nyekolahin anak mah. nggak maksudnya misal kayak yang bagian pengusaha mungkin ya di bidang usaha. Oh iya siap. Bagian tani mungkin di bagian Pertanian. yang bagian agama ustadz-ustadz atau kiai ya di bidang itunya dan seterusnya. Karena kalau sendiri melawan itu nggak bisa, akhirnya berkelompok lah ya. Iya, Mm-mm. itu. Termasuk orang tua yang berkelompok untuk mengembalikan peran orang tua lagi untuk sadar mendidik anak untuk meratakan pondasi berarti Pak. Iya. Membuat lingkungan. Iya. Hingga akhirnya 70% itu bisa terpenuhi, geraknya bareng-bareng, melawannya bareng-bareng. Nah kan itu kan dulu waktu obrolan sekolahan kan gitu Pak. Kalau saya pernah ngobrol tentang sekolah ya. Akhirnya saya mengambil kesimpulan relevansi sekolah di masa depan itu sulit untuk artinya bagi kaum kami ya, kaum yang memang kita memikirkan bagaimana sekolahan berkembang. Yang justru malah kurang di situ adalah bagaimana menjadi manusia dulu. Kan ini kalau kita ngomong semua orang bisa pinter, tapi bisa nggak jadi manusia yang benar, gitu kan? Bisa nggak dia berakhlak yang benar gitu kan? Kalau melihat sekarang para pemimpin kita banyak koruptor gitu kan. Ih, amit-amit lah, jangan sampai itu terjadi di era masa depan kita. Itu kan sebenarnya yang salah apanya sih? Ya menjadi manusia itu tadi salah satunya. Kalau ngomongin pinter, iya dia dari sisi mungkin administrasi pinter banget. Ya, pinternya untuk apa dulu nih? Untuk ngakali supaya administrasi rapih, tapi tahu-tahu korupsi atau gimana? Gitu kan? Nah ini kan sebuah problematika yang kompleks. Bagiku adalah bencana nasional. Ketika BNPB dong. iya, Oleh ini kita mau sadari bersama enggak bahwa di Indonesia itu
sekarang sudah menjadi sebuah bencana tentang menjadi manusia yang berakhlak. Diamini nggak? Tapi orang luar negeri melihat Indonesia ramah-ramah. Nah itu, ini anehnya adalah eh, kita negara paling religius, Pak. Tapi kok bagaimana perlakuannya akhirnya begini gitu loh. Gini, mungkin kamu eh, dirimu kemakan korban media mungkin. Iya. Saya kadang nggak setuju ya dengan berita-berita di media. Nggak setujunya gini, prinsip media sekarang kan bad news is a good news. Yes, Ya kan? Jadi yang di-blow up kan yang negatif-negatif, jelek-jelek kan. Jadi akhirnya itu masuk ke pikiran orang yang melihat bahwa Stigma media ya Iya. begitu ya. Oke. akhirnya kok nangana anak kasus pemerkosaan, kok anak kasus korupsi, kok anak kasus pembunuhan, kasus kan Sing apik-apik kok di top nah gitu kan. prestasi-prestasi jarang muncul. Ya kan akhirnya eh Iya. makanya yang saya yakini lah, aku yakini kok bahwa Indonesia ini banyak orang pinter, masih punya akhlak bagus juga, masih beradab, beragamanya juga masih bagus, itu saya yakin banyak kok. Cuman nggak ke blow up media aja. Yang ke blow up negatif, akhirnya negatif-negatif itu jadi framing. Iya, Indonesia mengecilkan dirinya sendiri. iya, Nawaitunya jadi kecil. iya. Jadi akhirnya banyak orang yang nggak yakin apa iya sih 20 tahun lagi jadi Indonesia emas atau kita bakalan maju atau apa karena melihat itu kan. Berarti revolusi media dong ini harus yang dikabarkan yang baik-baik Iya. ya dong. Mungkin ini jawaban dari mungkin ini tadi salah satu pertanyaan dari Mas Fajar kan terkait dengan korupsi itu realitanya dia peringkat 99 dari 180 negara. Setengahnya. Lantas korupsi ini adalah perbuatan tidak berakhlak kayak gitu ya. Iya. Itu justru apa yang jadi saya tertarik ini gini Mas Ijang. Ketika orang melakukan korupsi, jangan-jangan dari awal dia tidak sadar bahwa itu perbuatan yang memang apa istilahnya Salah. karena dia juga melihat dari contoh sebelumnya atau dari lingkungannya bahwa itu tuh baik-baik saja. Apalagi setelah dia hitung-hitung. Undang-undang perampasan aset belum ada. Saya korupsi 180 miliar, dendanya 4 miliar. Iya. Misalnya, nggak nyogok sih ya. Mungkin ngano berapa gitu. Nah, kembaliannya masih ada nih. Hingga akhirnya namaku elek orang apa-apa yang penting duitnya itu tetap. Nah, itu kan lagi akhirnya kan jadi Iya. dia menjual nilai itu dalam sebuah nominal. Melegalkan ya. Jadi akhirnya hitung, toh juga di dalam nanti bisa keluar juga. Iya. Ya kan nawaitunya kan begitu. Para pemimpin ketika dia sudah modal besar untuk kampanye misal begitu ya. Tapi tahu-tahu habis itu harus balik modal. Kalau ngomongin soal gaji aja nggak cukup. Ya. Begitu. Menariknya jadi gini. Ketika taruhlah itu si A. Si A itu rela namanya jelek, yang penting duit saya banyak. Dan akhirnya setelah masuk kurungan ini itu dan sebagainya, bahkan dengan duit banyak itu pun bunuh orang pun, aduh ini agak anu ya. Membunuh karakter lah gitu aja. Ya. Realitanya yang ada track record dan akhirnya lagi karena dia punya underbow media juga hingga akhirnya bisa bersih-bersih atau whatever diwawancarai dan akhirnya ya uang di situ cukup banyak berbicara lah ya. Iya. Nah jadi kalau dibilang nggak terdidik, kalau dibilang nggak sekolah jelas sekolah. Dibilang Pinter terdidik pun juga harusnya dia mengenyam pendidikan tinggi itu. proses pendidikan yang entah dari ini itu dan sebagainya. Jadi bingung mau nanya apa. Gini. Lantas kan kayak gini. Ada mungkin punya satu friend yang sama ya. Kita mau nyekolahkan anak. Terus kemudian anak itu sekolah yang jauh.
Dengan aku Yang tadi ketika sekolahin anak, terus kemudian dia punya misi menjadi seorang katakanlah yang sukses. Nah, sukses itu kan ujung-ujungnya adalah nyari duit. Lantas ada apa dengan duit? Ini apakah semata-mata kita mendidik anak untuk menjadi orang sukses, mendapatkan uang, mendapatkan kenyamanan, itu yang dituju? Ya nek untuk duniawi iya. Tapi apa cuma nyari duniawi? Ya kan nggak tahu, ini motivasi banyak orang tua kan juga begitu. Apalagi kalau ngomong, berarti Mas Fajar yang maksudnya adalah motivasi orang tua yang ditanamkan ke anak itu adalah banyak uang lah maka kamu bahagia. ya Berarti mungkin gitu. mungkin banyak yang begitu karena ada orang-orang yang masih merasa emosi hidup dari, mohon maaf, kemiskinan, terus kemudian dia ingin menjadi seorang yang itu melalui tangan anaknya misal begitu. Lantas dia menanamkan ke anaknya adalah cari uang sebanyak-banyaknya maka kamu akan bahagia. Iya, mungkin begitu. Apakah bahagia itu dari uang banyak? Nah makanya ini iya. Itu. Kadang orang bahagia cuma merokok di pojokan ruangan ya wis bahagia kok. Ya benar juga ya. Iya. Itu poinnya adalah dirasa syukur kalau kayak gitu. Makanya kembali ke agama ya. Iya, gimana kita mensyukuri? Sekarang Bersyukurlah maka aku tambah nikmat. ya belum tentu uang banyak itu cukup. Tapi belum tentu juga uang sedikit ini kurang. Kan kayak gitu. Tinggal gimana rasa syukure orang itu ketika mensyukuri dapat sedikit, dapat. Nah, gimana caranya orang itu supaya berapapun yang didapat itu bersyukur? Yuk, penanamannya dari kecil. Dari anak usia kecil itu udah ditanamkan bahwa yuk kamu bisanya baru gini ya wis disyukuri. Paling gak sing simpel-simpel lah. Anak kecil itu kan kita nggak perlu regulasi kalimat-kalimat yang susah-susah kan. Paling simpel itu. Berarti Bahkan nggak perlu kalimat, contohin aja. Iya, itu malah lebih bagus. Nyontoh ini disyukuri. berarti benar. Sudahlah, ini kesimpulannya jelas. Para koruptor itu berarti dia tidak mengerti rasa syukur. Dia akan selalu terus mencari. Berarti dia miskin yang sebenarnya jangan-jangan. Iya. Kurang terus. Pada dasarnya itu, ketika dia merasa miskin, Pak, dia akan mencari sebanyak-banyaknya. Tapi ketika dia merasa kaya, biarpun sedikit, Maka nggak korupsi dong. korupsi. Saya sudah cukup. Saya merasa kaya. Nggak gitu juga. Gimana? Kalau kita bicara soal pemerintahan, wah gini pemerintah gitu. Nggak apa-apa. Ya pemerintah negara sebelah. Iya, negara sebelah kan. Kan itu karena sudah jadi budaya. Iya sih. Jadi seluruh orang di situ Itu 30%, begitu masuk lingkungannya kan 70% ya. Iya. Nah, jadi niatnya nggak ada niat. Tapi wong aturan regulasinya harus seperti itu ya sudah Ikutin aja ya. ikutin aja. Karena di sisi lain saya ada tuntutan sama korporasi A gitu kan. Kan sama prinsipnya kayak maling. Nggak semua maling itu dari awal niat dari rumah tuh mau maling. Tapi karena ada kesempatan dilalak ku ana HP ngeliat, oke orang Maling. alhamdulillah gitu kan. Kan gitu. walaupun ada yang dari awal niat. Ada juga dari awal niat. Ya sama kayak tadi koruptor itu. ada. Koruptor itu kan karena ketahuan. Kalau nggak ketahuan ya bukan koruptor ya. Iya. Gitu lah. Tanya bisa. Tanya. Gimana Mas? Nunggu. Jadi saya cukup tertarik dengan keinginan Mas Ijang untuk pendidikan berbasis mengaji. Sedangkan di negara sebelah pendidikan berbasis mengaji itu ada stigma negatifnya karena banyak oknum-oknum yang Tidak bertanggung jawab. itu udah jadi ya tahu pesantren lah ya. Misal. Kan stigmanya udah mulai terus tuh kepercayaan kita terhadap pesantren juga yang tadinya ingin anak kita cakap dalam beragama
Kok malah jadi korban? Iya, bahkan lebih jauh lagi ada bentuk-bentuk radikalisme. Iya. Pertanyaan saya gimana memilih atau mengarahkan anak kita supaya mendapat guru yang tepat? Ya sama kayak kamu memilih pancing, mulai dari mereknya, bobot bibit, bebek, harganya, Kualitas ya. kualitas, track record. Itu kalau kayak gitu sebenarnya saya juga agak miris juga kembali lagi ke media ya. Iya, aku pengen jawab gue. Beneran deh itu karena jujur ya, yang selama ini terpojokkan atau berita-berita yang beredar itu kan nun sewu itu soal Islam kan, pondok pesantren. Tapi pernah nggak nyoroti mohon maaf di agama lain? Padahal kasus seperti itu di agama lain juga ada kan? Ada. Pasti ada. Ada. Karena jenenge manusia pasti ada luputnya, ada salahnya gitu. Cuman yang selalu di blow up kan Bad yang news Islam. is a good news. Jadi akhirnya stigma masyarakat berasumsi atau beranggapan bahwa pondok pesantren itu saya mungkin tujuannya memang arahnya ke situ supaya masyarakat itu nggak percaya dengan pondok pesantren dan meninggalkan. Nambah dikit tuh. Berita itu harusnya berimbang juga dengan bagaimana santri yang mencetak prestasi. Coba komparasikan datanya itu berapa persen. Karena ponpes atau yang memang santri itu berprestasi, ketika jadi berita, itu jadi berita yang menarik apa enggak? Nah, realitanya perguruan tinggi ini A1 ya, informasi A1. Perguruan tinggi negeri di Jogja yang terkenal itu menambah beasiswa dari santri dari tahun ke tahun. Dan kenapa kemudian memilih dari santri? Karena lulusnya cepat, salah satu tingkat kelulusannya itu cepat dan banyak prestasinya. Realitanya kayak gitu. Cuman hal-hal kayak gitu kenapa nggak di blow up ya? Kenapa nggak di blow up? Ya kayak gitu-gitu. Karena mungkin ketika di blow up nggak ada hal yang men-trigger orang terus akhirnya jadi tertarik juga gitu. Nah itu akhirnya nggak jadi income untuk media, mungkin akhirnya berita-berita tersebut kurang ini. Sekarang ketika ada kayak gitu terus sebentar aja viral kan, semua media langsung berebut viral, semua langsung berebut engagement ya. Engagement. Semua langsung berebut engagement terus di situ jadi duit. Iya. Coba bad news is a good news itu jadi good news is a good news ya. Apa ya? Gimana tuh? Akhirnya konten-konten yang kayak gitu akhirnya nggak laku. Ketika konten-konten prestasi semuanya pada laku terus akhirnya media, karena medianya itu mungkin profit oriented, akhirnya jadi kan mau nggak mau terstimulus buat gitu. Mbok tapi Iya kan semuanya di skala bisnis itu semuanya, Pak. Jadi entah itu sekolah, entah itu media yang akhirnya meninggalkan esensi dan identitasnya itu sendiri. Brand. Iya, karena dia ada tuntutan untuk mencari keuntungan, ada tuntutan untuk istilahnya bersaing dengan brand lain gitu kan. berarti ngelawannya ya dengan bikin media juga kan. Begitu. Iya. Iya, yang betul-betul ada di tengah. Tapi kalau sendirian dihabisin, Pak. Oke. Mungkin cukup kompleks ya teman-teman semuanya. Ngomongin pendidikan itu bukan 1-2 kali ya, harusnya ada banyak hal ya. Termasuk besok stakeholder pendidikan juga sepertinya harus didatangkan. Ini masalahnya terlalu mengakar ke bagaimana masyarakat akhirnya melihat fenomena yang terjadi ini sudah benar-benar sangat kronis ya. Mulai dari orang tua, terus kemudian bagaimana instansi sekolah, terus kemudian support dari pemerintah, terus bagaimana akhirnya faktor ekonomi juga bisa mempengaruhi hal itu. Jadi kompleksitas Akhirnya di tengah kompleksitas ini sekolah tidak sekolah tapi harus terdidik. Sebenarnya bisa dan saya sepakat sih. Saya sepakat, cuman akhirnya bagaimana media itu menciptakan sebuah stimulus baru, revolusi, supaya masyarakat terdidik stigmanya dari yang akhirnya sekolahan berbasis bisnis, kurikulum dan lain sebagainya itu cuman choice. Ada loh pendidikan lain seperti mengaji dan lain sebagainya, itu yang bisa diangkat.
Ya, mungkin itu ya yang apa ada lagi tambahan dari Gus? Ya kita membuat sesuatu hal yang menarik aja. Sesuatu hal yang menarik. Iya. Maksudnya? Ya, ya supaya jadi good news. Oke. Iya. Oke. Viralkan hal yang good Hmm. supaya jadi good news. Iya, tapi kita sendirian, Pak. Sulit. Iya. Karena algoritmanya itu akan mengarahkan ke yang memang disukai. Iya. Karena masyarakat kita kan menyukai hal-hal yang buruk, yang sifatnya flexing, Aib. aib, dan lain sebagainya. Ya itu ya yang bisa diobrolkan pada kali ini. Terima kasih atas simakannya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Selamat malam.